Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema bahwa Satrio Piningit dan 7 guru itu wajib paham 4 pilar gereja akhir zaman. 4 pilar gereja akhir zaman. Pilar itu menurut kamus KBBI ya, pilar itu tiang penguat. Pilar itu dasar atau pokok. Pilar itu induk serta tiang penyangga. Sedangkan yang dimaksud akhir zaman adalah periode waktu yang dijelaskan dalam eskatologi dari agama-agama Abrahamik, yaitu Yahudi, Kristen, Islam maupun non-Abrahamik. Agama-agama Abrahamik mempertahankan kosmologi linear dengan skenario akhir zaman yang mengandung tema transformasi dan penebusan. Sedangkan dalam pengertian yang lainnya, akhir zaman itu disebut kiamat, yang merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Ada juga pengertian bahwa secara tradisional itu menggambarkan ya, akhir zaman itu adalah periode kesengsaraan luar biasa di bumi yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, yang akan menghadapi antikristus dan mengantar masuk kerajaan Allah. Kita melihat tentang akhir zaman. Kita baca kitab Nabi Daniel pasal 12. Daniel 12, kita baca ayat 1 mulai. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Terima kasih. Ya. Jadi apa yang ditulis oleh Nabi Daniel yang merupakan pewahyuan yang dia terima, Bapak Ibu Saudara Tuhan, itu supaya ditutup sampai akhir zaman, dan terutama tentang 1 masa, 2 masa, setengah masa. Jadi 1 masa, 2 masa, setengah masa, atau 3,5 masa, atau lebih jelasnya 3,5 tahun, itu adalah bicara tentang akhir zaman, di mana pada akhir zaman itu ya akan ada suatu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa di muka bumi sampai pada waktu itu, akhir zaman tersebut. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan ya. Lalu sebab itu pada akhir zaman ini, gereja akhir zaman itu punya tugas ya. Ada 4 pilar induk atau penopang ya, tadi dikatakan tiang penopang ataupun dasar yang teguh yang harus diwujudkan.
pada akhir zaman ada mega proyek, lebih dari mega proyek, ya, suatu proyek yang maha dahsyat. Karena itu dari surga harus dikerjakan di bumi dan nanti disempurnakan lagi di surga. Ya, kalau menurut pengertian umum, mega proyek itu adalah proyek investasi berskala sangat besar dan kompleks dengan biaya, ya, yang juga sangat besar, dengan waktu yang bertahun-tahun, ya, supaya dikembangkan dan dibangun, melibatkan banyak pemangku kepentingan, ya, artinya melibatkan banyak tokoh-tokoh publik dan swasta, bersifat transformasional dan berdampak pada jutaan orang, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Dan proyek yang besar yang terjadi di bumi, Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya, itu punya sasaran khusus dan punya tenggang masa yang jelas. Setiap proyek yang ada di bumi itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak yang menanam saham, ya. Kemudian banyak yang terlibat, biayanya sangat besar. Demikian juga waktunya harus jelas. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, itu di bumi. Nah, apalagi di dalam kerajaan surga, di dalam mewujudkan 4 pilar, ya, gereja akhir zaman. Adapun 4 pilar tersebut adalah, yang pertama itu adalah visi misi pembangunan tubuh Kristus yang Esa dan Am. Yang kedua, hierarki tubuh Kristus yang adalah panitia pembangunan atau disebut juga tukang bangunan atau SDM-nya. Yang dibangun itu, ya, tubuh Kristus yang Esa. Tukangnya namanya, SDM-nya disebut hierarki. Kemudian harus ada ketetapan masa, ya, dalam membangun. Harus ada masa yang jelas. Kemudian sumber daya lain, ya, termasuk pembiayaan, yaitu ke-7 perkara. Itu menyangkut kuasa, kekayaan, hikmat, kesaktian, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Wahyu 5 ayat 12. Itu 4 pilar gereja akhir zaman. Kita akan bicara satu persatu, ya, tentunya singkat. Kalau bicara panjang lebar ini ya bisa berminggu-minggu, tetapi saudara sudah mendengarkan semuanya di dalam perkuliahan tahun 2010, kemudian diperjelas lagi untuk orang banyak pada saat konferensi, ya. Visi misi pembangunan tubuh Kristus yang Esa, ya, menurut 1 Korintus pasal 12, Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya, 12 sampai 27, tubuh Kristus itu mempunyai anggota-anggota yang sangat banyak, sebagaimana tubuh kita masing-masing, ya. Dimulai dari lingkup yang paling besar, organisme. Organisme itu artinya, contohnya kita manusia ini disebut sebagai organisme. Kemudian ada kurang lebih 14 sistem, ya. Itu kelompok-kelompok bagian yang besar dari tubuh kita. Kemudian masing-masing sistem itu mempunyai organ, ya. Nah, organ itu mempunyai jaringan-jaringan, dan jaringan-jaringan tersebut mempunyai sel-sel yang jumlahnya miliatan, sangat banyak. Bapak Ibu saudara Tuhan, itu tubuh kita. Demikian juga halnya tubuh Kristus, ya. Kalau digambarkan dengan tubuh manusia seperti itu, tetapi tubuh Kristus itu terdiri dari suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang ada di muka bumi, ya. Terdiri dari denominasi
atau organisasi gereja dari seluruh muka bumi yang ditebus, kemudian dikuduskan untuk kemudian nanti disatukan lewat salib. Nah, posisi kita di dalam pembangunan tubuh Kristus itu, kita ini adalah batu hidup. Kita baca 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 4 sampai yang ke-7. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, jadi kita goyim atau zaitun liar, itu menurut suratan Petrus, kita ini batu yang hidup, yang dahulu bukan umat, tetapi sekarang menjadi umat, yang dulu tidak dikasihi, tetapi sekarang ini dikasihani. Kita batu-batu ini dibangun menjadi rumah Tuhan, menjadi suatu imamat yang rajani. Bapak Ibu saudara Tuhan, ya, kita akan membaca bagaimana kondisi ataupun seluk-beluk dari hal batu tersebut. Kita baca 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Ya, jadi selama pembangunan rumah Tuhan, maka batunya itu ya dipersiapkannya di penggalian, bukan dibawa ke dekat tempat rumah Tuhan itu dibangun, tetapi dipersiapkan di penggalian. Nanti kalau sudah siap baru dibawa ke sana. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dibawanya kemana? Ya, dibawa ke Yerusalem. Mari kita baca 2 Tawarikh 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ya, jadi rumah Tuhan itu didirikan di Yerusalem. Ya, maka ada sebutan Bukit Bait Suci, karena itu Gunung Moria. Ya, tempatnya untuk dibangunnya bait suci itu sama Daud dibeli dari Ornan orang Yebus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi bait suci itu dibangunnya di Yerusalem, sedangkan batu itu dipersiapkan di penggalian. Ya, di penggalian. Nanti kalau sudah siap baru diangkat, dibawa ke Yerusalem. Supaya apa? Dikatakan tadi di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 7, ya,
supaya tidak kedengaran suara palu atau kapak atau perkakas besi selama pembangunan rumah itu. Jadi ketika rumah itu dibangun, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, batunya itu dibentuk di penggalian, ya. Nah di sana suaranya rame banget, ya. Suara dari segala macam alat-alat untuk membentuk batu itu, ada kapak, ya, ada palu, dan ada peralatan besi lainnya. Kita baca 1 Raja-Raja 5. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai 18. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel, maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandor kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Ya, Raja Salomo sang hikmat itu memerintahkan supaya para budak Rodi itu melinggis. Kita tahu linggis ya, besi yang panjang itu yang bawahnya lincip dan ceper dan lincip. Batu itu dilinggis di penggalian. Ya. Kemudian dipahat, dibentuk. Tadi dikatakan ada bermacam-macam alat dari besi, ya. Kita baca lagi. 1 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ke 9 sampai 12. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Ya, ini yang digergaji itu dari berbagai macam sudut. Terus bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal berukuran batu pahat dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Terima kasih. Untuk dasar rumah Tuhan itu dari batu yang mahal-mahal. Batu yang mahal-mahal itu bukan batu-batu seperti yang kita lihat, batu dari kali itu bukan, tetapi ini menunjuk kepada permata-permata. Ya, dikatakan batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta. Ya, 10 hasta. 1 hasta itu 45 cm. Berarti kalau 10 hasta itu 4,5 meter. Bapak Ibu ngasih Tuhan, 4,5 meter. Kemudian batu yang 8 hasta. 8 hasta itu berarti 3,6 meter. Itu semuanya dilinggis, digergaji, disiapkan. Barulah setelah siap itu dibawa ke Yerusalem, ya. Jadi rumah Tuhan itu dibuatnya dengan cara seperti itu. Demikian juga kayunya, yang lain-lainnya. Tetapi khusus untuk batu prosesnya seperti itu. Sedangkan batu tadi di dalam suratan Petrus itu adalah imamat rajani, goyim atau zaitun liar yang dulu tidak dikasih tetapi sekarang ini dikasihani. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi prosesnya itu berat, ya, untuk masuk di dalam bait Allah.
yang mengerjakan semua rata-rata ya budak rodi ya. Itu visi yang pertama ya, yang harus dibangun itu rumah Tuhan. Cara membangunnya ya tadi, tidak boleh ada suara ya, suara kapak, suara besi, suara gergaji atau suara apapun. Sebab itu jauh disiapkan di penggalian, baru setelah siap dibawa ke Yerusalem ya. Sekarang si pembangunnya atau tukang bangunan atau SDM yang disebut sebagai hierarki ya, hierarki atau struktur tubuh Kristus itu Tuhan Yesus Kristus, kemudian malaikat Garuda, malaikat Sang Surya, kemudian 7 guru, 70 penatua, 490 penghulu, jumlahnya semuanya 568 ya. Ini sudah pelajaran lama ya Bapak Ibu ngasih Tuhan. Bukunya juga banyak, buku konferensi ada. Indonesia 60%, berarti 341. Luar negeri mendapatkan jatah 40% ya, 227. Di dalamnya ada tiga guru. Sementara di Indonesia 341 itu ada 4 guru ya. Sedangkan hierarki kedua ya, itu terdiri dari hamba-hamba Tuhan tubuh Kristus, imam-imam tubuh Kristus, kemudian jemaat anggota tubuh Kristus. Hierarki tubuh Kristus ini semuanya goyim atau zaitun liar, karena mereka itu budak rodi atau tukang ya. Kita baca 1 Raja-Raja 9. 1 Raja-Raja 9 ayat 15 sampai ayat 15 dulu. Beginilah hal orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan Milo dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hasor, Megido dan Geser. Ya, jadi yang dikerahkan oleh Raja Salomo untuk mendirikan rumah Tuhan itu adalah orang-orang Rodi. Kemudian dibaca ayat 20 sampai 22. Semua orang yang masih tinggal dari orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yakni mereka yang masih tinggal di negeri itu dari keturunan bangsa-bangsa itu dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel, merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Terima kasih. Jadi bagi pembangunan bait suci, baik itu zamannya Salomo dan sampai hari ini, maka itu tugasnya goyim. Sedangkan dari orang Israel tidak ada yang dijadikan budak Rodi. Ya, kalau kita bukan zaitun asli, ya kalau kita mau masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus, ikut membangun rumah Allah, kita harus tahu posisi kita, tahu diri ya. Kita ini adalah budak Rodi. Budak Rodi itu artinya orang yang pekerjaannya itu sangat banyak sekali. Disuruh lagi. Sudah begitu masih harus mempersembahkan upeti. Kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim itu seperti itu ya. Sedangkan maknanya tokoh anti fasilitas garis keras itu, kita itu diberkati banyak, tetapi kita sadar diri bahwa kita ini cuma bendahara. Semua itu miliknya Tuhan. Sampai pun nanti kita diberkati dengan ke-7 perkara, Wahyu 5 ayat 12, maka semuanya itu untuk anak domba bagi pelaksanaan kegerakan kuda putih. Sehingga betul-betul kita ini tidak matre, betul-betul kita ini tokoh anti fasilitas garis keras. Kaya boleh, diberkati boleh, tapi semuanya itu hanya titipan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Seperti halnya Raja Salomo ketika dia bermimpi, dia minta apa? Dia minta hikmat dan makrifat. Maka Tuhan katakan apa yang tidak kamu minta menyertai hikmat makrifat, dia itu diberkati dengan segala macam perkara, juga kekayaan, juga umur panjang, kemakmuran, kedamaian dan sebagainya, ya. Sehingga kalau kita tidak punya prinsip kita ini budak rodi, ya kita akan sulit untuk bekerja untuk bekerja keras, disuruh gitu, kita tentu sulit karena kita bukan budak rodi. Bapak yang ngasih Tuhan, kita bukan budak rodi, tapi dengan kedudukan budak rodi seperti 1 Raja-Raja 9 ayat 15 itu yang ditentukan membangun rumah Tuhan itu budak rodi. Nah demikian juga itu berlaku sampai hari ini. Ya, kalau orang tuh tidak menyadari dirinya budak rodi, ya basa Jawa nengono sulit untuk dimintain tolong, sulit untuk bekerja, merasa punya posisi, sehingga istilahnya begitu, tangannya itu begitu aji, ya sulit, ya. Demikian juga kalau kita bukan tokoh anti fasilitas garis keras, maka nanti bisa menjadi anak muda yang kaya raya. Matius 19 itu mau dipanggil Tuhan menjadi hambanya, disuruh menjual seluruh miliknya, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin, mundur teratur, sehingga Tuhan harus mengatakan, ya, orang kaya sulit masuk kerajaan surga, lebih mudah unta masuk lubang jarum. Bapak yang ngasih Tuhan. Tetapi dengan tahbisan sebagai tokoh anti fasilitas garis keras itu, ketika ada tawaran dari iblis seperti Matius pasal 4, kita dengan tegas menolak. Ya, kita dengan tegas menolak. Namun kalau Tuhan memberkati 7 perkara, itu pun semuanya untuk anak domba, ya. Wahyu 5 ayat 6 sampai 12, ya enggak usah dibaca. Para utusan itu disebut sebagai 7 roh Allah. Mengapa demikian? Karena betul-betul setelah mengalami penyucian 2 tahun, maka menjadi bait Allah. Wahyu pasal 4. Ya. Wahyu pasal 4 itu hidupnya betul-betul menjadi baitnya Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19 itu. Sehingga mereka diutus keliling jagat. Bapak yang ngasih Tuhan, sebelum diutus ada pentahbisan. Ya, pentahbisan. Nah mereka itu adalah imamat rajani, orang-orang dari tiap-tiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang dibeli oleh darah Kristus. Jadi manusia-manusia yang dibeli oleh darah Kristus. Kalau dibeli berarti menjadi orang belian, menjadi hamba belian. Bahasa lainnya menjadi budak belian yang harus bekerja, melaksanakan, ya, sebagai utusan ke seluruh muka bumi dalam kegerakan kuda putih, ya. Ada kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, meterai ke-5, ke-6, ke-7, bahkan sangkakala 1-7, pokor 1-7, itu suatu pekerjaan yang sangat berat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suatu pekerjaan yang sangat berat, memerlukan pergumulan demi pergumulan yang tidak habis-habisnya, ya. Kemudian yang ketiga tentang ketetapan masa kitab Wahyu, yaitu ada 7 tahun panen raya sejak 2015 pertengahan sampai 2022 pertengahan, ya. Yang dipanen itu yang dipanen oleh Tuhan Yesus Kristus bersama budak rodinya, ya. Itu orang-orang yang ada di neraka. Namun demikian
semuanya kan tentu melalui seleksi dan terdaftar. Nah, kemudian setelah 7 tahun panen raya, maka ada 7 tahun masa kelaparan. Bapak Ibu kasih Tuhan, 2 tahun dari masa kelaparan itulah masa penyucian. Oleh sebab itu, kalau kita merasakan ya, 2 tahun masa penyucian itu berat, karena itu sudah masuk masa kelaparan. Ya, itu sudah masuk masa kelaparan. Kemudian dari 7 tahun ini dibagi 2, ya, 3,5 tahun pra-aniaya, 3,5 tahun masa antikris. Sedangkan yang 3,5 tahun pra-aniaya itu 2 tahun penyucian. Tadi saya katakan 2 tahun penyucian itu sudah masa kelaparan. Kemudian 9 bulan kegerakan kuda putih, 9 bulan kegenapan Wahyu pasal 12. Bapak yang ngasih Tuhan. Barulah kemudian 3,5 tahun masa antikris. Puncak dari 3,5 tahun pra-aniaya itu adalah Desember 25. Itulah saatnya Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6 itu digenapi pengungsian. Sedangkan 3,5 tahun masa antikris itu mulai tahun 2026 sampai 2029. Nah, yang perlu kita perhatikan saat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kita baca Yesaya 51 ayat yang pertama. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ya, Sion itu, Bapak Ibu ngasih Tuhan, batu-batunya itu digali, ya, dipahat. Nah, gunung batunya itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Gunung batunya itu Tuhan Yesus Kristus. Daripadanya kita ini digali, kita ini dipahat, kita ini dibentuk. Jadi, lah, tempat penggalian itu di bumi, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Ya, tempat penggalian ini di bumi masing-masing itu di tempatnya sendiri-sendiri. Baru nanti kalau sudah terbentuk dengan bahan dasar batu yang mahal-mahal, tapi kemudian digali, dipahat, digergaji dari atas, dari bawah, ya, dari samping untuk membentuk ukuran 10 hasta maupun 8 hasta, itu baru kemudian dibawa ke Yerusalem. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maksudnya tubuh Kristus itu tidak mungkin terbentuk di bumi ini. Ya, tubuh Kristus itu tidak akan terwujud di bumi ini. Di sini tuh masing-masing kita, di tempat penggalian kita masing-masing, ya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita digali, kemudian dipahat, digergaji, dibentuk, disiapkan. Nah, tempat penggalian ini ya tentunya begitu ributnya. Ya, ketika kapak, gergaji, linggis, dan semua benda-benda itu mengerjakan, membentuk batu yang mahal-mahal tersebut. Tidak boleh batu masih gelondongan, penuh kotoran, bentuknya masih pating brocel, langsung diangkat ke Yerusalem. Tidak demikian. Tapi dibentuk di penggalian. Ya, baru ketika sudah terbentuk dibawa ke Yerusalem. Lukas 17 ayat 20, mari dibaca. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ya, kerajaan Allah datang di bumi itu tidak ada wujudnya.
Dan ketika gereja akhir zaman pun ya dibentuk dengan 4 pilar, memahami visi dan misi, kemudian adanya SDM, adanya ketetapan masa, dilengkapi dengan 7 perkara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu semuanya masih di bumi. Tapi setelah terbentuk batu-batu tersebut, barulah dibawa ke Yerusalem. Karena bait suci itu tadi di dalam Raja-Raja ya, 2 Tawarikh pasal 3, rumah Allah itu dibangunnya di Yerusalem. Kalau dulu kemah tabernakel itu didirikan di Sinai, di bawah Gunung Sinai. Keluaran pasal 40. Lah nanti tabernakel surgawi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tabernakel surgawi atau kemah yang di surga, kemah surgawi atau kerajaan surga itu terdiri dari kita-kita ini, goyim, batu-batu, dibentuk di bumi ini. Kemudian setelah terbentuk maka dibawa ke Yerusalem, dibawa ke langit baru dan bumi baru, barulah di sana tuh didirikan. Sehingga di langit baru dan bumi baru itu tidak, suaranya tidak riuh, rendah, rame seperti di tempat penggalian. Kalau di tempat penggalian ya sedang dilinggis, suaranya tidak karu-karuan, sedang digergaji, sedang dipahat. Suaranya tentu benturan alat-alat tersebut mengenai batu-batu yang mahal tadi. Bapak Ibu semuanya suaranya tentu sangat ramai banget. Nah, di Yerusalem baru, di langit baru, batu-batu tadi sudah harus terbentuk. Jadi tabernakel yang rohani, kalau tabernakel jasmani itu didirikan di Sinai, Keluaran 40. Tapi tabernakel yang rohani, kemah suci yang rohani itu didirikan di langit baru, bumi baru di Yerusalem. Mbok sampai kapanpun, sampai jagat ini jebol kiamat, yang namanya umat manusia terdiri dari berbagai suku, kaum, bangsa, dan bahasa, yang terdiri dari berbagai macam denominasi dan organisasi itu tidak mungkin dipersatukan. Nah, tempat penyatuannya, tempat untuk dibangunnya itu di Yerusalem. Tetapi semuanya itu disiapkan di bumi. Bapak Ibu ngasih Tuhan, semuanya itu disiapkan di bumi. Dan untuk itu Tuhan membayar harga. Ya, Tuhan itu membayar harga untuk terselamatkannya zaitun asli maupun zaitun liar, kemudian disatukan. Mereka yang tercerai-berai disatukan itu Tuhan membayar harga, dia mati di atas kayu salib. Yohanes pasal 11 ayat 49 sampai 52 itu mengatakan demikian. Jadi kita ini sudah dibeli karena apa? Harganya mahal. Seharga darah Kristus, seharga daripada Sang Pencipta sendiri. Harganya pencipta itu berapa? Tidak ternilai. Lah kita tuh dibeli oleh darahnya Sang Maha Pencipta. Sehingga batu itu begitu mahalnya. Kita digali, ya. Tadi dalam Yesaya 51 ayat 1 tadi, kita digali dari gunung batu, ya. Kita dibentuk di bumi ini, baru nanti dibawa ke dalam Yerusalem. Di sana nanti barulah lihatlah kemah Allah. Mari kita baca Wahyu pasal 21. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah,
yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Terima kasih. Dalam ayat 3 tadi dikatakan, ya saya bacakan ulang. Lalu aku mendengar suatu suara nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Jadi di dalam Yerusalem itu suara yang nyaring ya dari tahta itu berkata, "Deloken kae tabernakel, ya kemah Allah." Di situ ada pengantin, di situ ada umat, di situ ada anak. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan Tuhan itu berdiam bersama-sama dengan manusia, seperti kitab Keluaran, seperti Imamat 26 ayat 11, bahwa Tuhan tuh kalau ada kemah Allah, maka Tuhan akan diam di tengah-tengah umatnya. Nah di sini kemah Allah itu sudah terbentuk. Ya, lihatlah kemah Allah itu, lihatkan tabernakel itu. Ya, kemudian ditunjukkan juga ruangan-ruangannya. Ada tempatnya pengantin perempuan mempelai anak domba, ada untuk anak-anak, ada untuk umat. Nah di situ ada Yerusalem. Bapak yang kasih Tuhan, ayat 9, mari dibaca. Ayat 9 sampai 14. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Ya, jadi Yerusalem itu atau bait Allahnya itu ya punya 12 batu dasar, di mana dituliskan nama dari ke-12 rasul anak domba. Kalau pintu gerbangnya itu ke-12 rasul anak-anaknya Yakub, ke-12 suku Israel. Bapak yang kasih Tuhan, jadi masuk langit baru bumi baru, masuk Yerusalem baru itu pintunya ke-12 suku Israel. Pondasinya ke-12 rasul hujan awal. Nah disitulah baru di dalam langit baru dan bumi baru dan Yerusalem itu bait suci itu terbentuk, terwujud. Di bumi ini kita ini dilinggis di penggalian. Kita batu-batu permata yang mahal, bagaikan yang ada di tapal dadanya imam besar Harun itu masing-masing menunjuk satu suku.
ditaruh di dadanya Tuhan, disayang, di dekat jantung hatinya Tuhan. Karena apa? Mahalnya itu bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, tetapi karena kita ini ditebus oleh darah Sang Maha Pencipta ketika Dia turun ke bumi. Bapak Ibu kasih Tuhan, karena bagaimanapun manusia berdosa itu tidak mungkin bisa menghampiri tahta hadirat Tuhan kalau tidak Tuhan itu turun, yang rohaninya maha sempurna itu turun mendatangi orang berdosa. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang rohaninya maha sempurna itu mendatangi orang berdosa, bahkan berkorban untuk orang berdosa. Barulah kita ini dengan penuh keberanian karena ditolong Roh Kudus menghampiri tahta kasih karunia. Suratan Ibrani mengatakan demikian, kita ini berani menghampiri tahta kasih karunia Allah karena darah Kristus. Kalau bukan karena darah Kristus, Bapak Ibu kasih Tuhan ya, tidak layak. Jadi intinya, sampai pun bumi bergoncang, langitnya runtuh, digulung seperti gulungan kitab, bintang-bintangnya jatuh, ya, pulau-pulau dan gunung-gunung beranjak dari tempatnya. Wahyu pasal 6 ya, ayat-ayat terakhir itu, tubuh Kristus itu tidak mungkin terbentuk di bumi. Bapak yang kasih Tuhan, karena masih ada darah daging penuh dengan keegoisan, penuh dengan segala hawa nafsu, sekalipun sudah dipenuhkan Roh Kudus, tapi yang sepertiga itu tetap menimbulkan peperangan, pemberontakan di dalam diri kita sendiri, sehingga kita ini capek berperang dengan diri kita sendiri. Sampai pun nanti meterai ke-1 sampai meterai ke-7 itu dibuka, sangkakala ke-1 sampai sangkakala ke-7 itu ditiup, bokor ke-1 sampai bokor ke-7 itu dicurahkan, tubuh Kristus tidak akan terbentuk. Tidak terbentuk di jagat bumi. Seperti Lukas 17 ayat 20 itu bukan di sini. Tetapi di sini tuh kita dipersiapkan. Ya, di sini tuh kita dipersiapkan. Lah persiapannya tuh alatnya tuh bukan alat yang lembut-lembut, kemudian dilapi pakai tisu, dilapi nganggo kain yang untuk ngelapi mobil itu agak basah, seger gitu. Bukan, dilinggis, dipahat, digergaji, dan semua peralatan-peralatan besi lainnya. Bapak Ibu ngasih Tuhan, sampai terwujud batu yang mahal berukuran 10 hasta, berukuran 8 hasta, baru nanti diangkat ke Yerusalem. Jadi kalau kita mengalami yang namanya pengangkatan atau harpazo, ya, itu kita itu belum jadi tubuh Kristus. Baru nanti kalau sudah ditaruh di langit baru, bumi baru, ditoto seperti Keluaran pasal 40 itu. Setelah itu ada suara nyaring dari tahta. Nah, siapa yang duduk di tahta? Lihatlah kemah Allah. Elo tabernakel wis dadi. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Ada tempatnya mempelai, ada tempatnya keluarga, ada tempatnya umat. Lah berarti sekarang ini selagi kita di bumi ini, kita ini Bapak Ibu kasih Tuhan, proses kita tuh memang beratnya berat. Ya, apalagi 2 tahun penyucian itu sudah masuk, ya, hitungan 7 tahun yang kedua. Setelah 2 tahun, maka masih ada 5 tahun. Itu keluarganya Yusuf pindah, ya, pindah ke Mesir. Sudah masa kelaparan. Kelaparan sudah berlangsung selama 2 tahun. Berarti masa penyucian 2 tahun itu sudah masuk masa kelaparan, sudah masuk masa yang berat. Bapak Ibu saudara Tuhan, ya. Namun demikian, kita yang sudah ditempa
sekian puluh tahun, sekian likur tahun, sekian belas tahun, ialah kita yang sudah dipanggil dan dipilih ini setia sampai akhir. Jadi bagaimana nanti kita di Yerusalem baru, bagaimana kita di langit baru, bumi baru, itu dari perjuangan kita di bumi. Bapak Ibu kasih Tuhan, dari perjuangan kita di bumi. Kalau kita menempatkan diri seenaknya sendiri, ya, kalau kita itu menempatkan diri seenaknya sendiri, ya Bapak Ibu kasih Tuhan, nanti masuknya Wahyu 7 ayat 9. Orang yang bawa daun palem itu harus lewat kesusahan besar, great tribulation, baru nanti digembalakan oleh anak domba menjadi umat. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada benih yang lain juga. Wahyu 12 ayat 17 itu. Mereka yang berpegang teguh kepada hukum-hukum, commandment, ya, dan yang berpegang kepada kesaksian Yesus. Ada yang harus dibunuh dengan pedang. Wahyu 13 ayat 10 itu. Nah, itu ditentukan dari perjuangan pergumulan kita masing-masing. Kita tuh mau jadi batu sing kaya ngopo. Bapak Ibu kasih Tuhan, ukuran besar pun ada ukuran 10 hasta, ada ukuran 8 hasta, tapi ada ukuran yang lebih kecil lagi yang tidak disebutkan. Ya, yang tidak disebutkan. Itulah sebabnya 1 Korintus pasal 3 itu ya, ayat 10 dan seterusnya, dasar dari rumah Tuhan itu sudah ditentukan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Orang mau membangun di atasnya, harus memperhatikan ora asal nyambut gawe. Mau dibangun dari emas, permata, dan perak, atau kayu, rumput, dan jerami. Tapi semuanya itu nanti akan diuji oleh api. Api pengujian yang sangat berat, yaitu ya datangnya masa kesusahan yang seperti belum pernah terjadi. Daniel pasal 12 ayat 1 tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, tubuh Kristus itu sampai kapanpun, sampai jagat kiamat, dibentuknya bukan di bumi. Tetapi di bumi ini tempatnya batu-batu tadi digali dan dibentuk dengan alat-alat yang maha menakutkan, bukan yang lembut-lembut, bukan, ya. Nanti dibaca lagi, ya. Nah, setelah terbentuk, kemudian diangkut, dibawa ke Yerusalem, disingkirkan untuk dibentuk lagi di padang gurun pengungsian 3,5 tahun. Itulah pengantin perempuan mempelai anak domba. Dari Wahyu 12 ayat 1 sampai 6 itu kan perempuan, dia mengungsi, akhirnya jadi mempelai. Tapi ada yang baru nyusul, ya, karena mereka harus lewat masa antikris. Orang yang jumlahnya sangat banyak, tidak terhitung, membawa daun palem. Bapak yang kasih Tuhan, di mana mereka itu merasakan kelaparan, dahaga, dan kepanasan. Artinya mereka itu masuk masa antikris tetapi tidak memanfaatkan, ya, tidak bisa berjual beli, pilih tetap setia sampai akhir. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, sebab itu, ya, bagaimana nanti kita di sana itu tergantung perjuangan, pergumulan, sembah, doa, syafaat, meditasi kita untuk merubek tirai daging. Kalau orang-orang yang di halaman cukup dia merubek pintu gerbang, masuk, cukup. Berjuang untuk percaya. Berjuang untuk percaya itu pun tidak gampang. Banyak orang itu yang karena percaya dia dibuang keluarganya. Merubek pintu gerbang masuk ke halaman. Tapi itu kan tidak dirubek, memang dibuka, ya. Merubek pintu kemah, masuk ruang suci. Pintu kemah kan bukan dirubek, sudah terbuka. Nah, kalau saudara pengen duduk di tempat ruang maha suci,
Ya, harus merobek tirai, hari-harinya tuh merobek tirai. Keluar masuk itu lewat pintu tirai. Tidak ada pintu kanan, pintu kiri, pintu belakang, tidak ada. Adanya cuma lubang dikit, itu pun dikasih papan sudut. Belakang, kiri, kanan itu ada papan sudut. Sudah di ruang kesempurnaan tapi masih disudut-sudutkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kalau kita itu nanti berjuang dengan semua ketetapan dari tabernakel yang jasmani kita terapkan di dalam hidup kita, maka itu nanti kita itu akan ditempatkan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 7 ya sesuai dengan perjuangan kita di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak muda yang dikasih Tuhan, hierarki kecil yang dikasih Tuhan, perjuangan saudara di bumi ini itu nanti menentukan posisi kita di dalam kemah suci atau tabernakel yang surgawi. Ya, kemudian pilar yang keempat itu adalah sumber daya lain yang berkali-kali saya sebutkan, Wahyu 5 ayat 12. Nah, untuk mendapatkan 7 perkara ini pun ada syaratnya, kita baca Efesus 1. Efesus 1 ayat 3 dan 4. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Langsung ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Terima kasih. Jadi untuk memiliki ketujuh perkara itu, kita yang sudah dimeterai oleh Roh Kudus itu harus jangan sampai meterai itu hilang. Karena itu jaminan untuk kita memperoleh penebusan seluruhnya. Gambaran penebusan gampangnya begitu seperti Rut ya, yang ditebus oleh Boaz. Ketika dia ditebus, maka dia menjadi istrinya Boaz. Dan tentunya dia juga memiliki seluruh kekayaannya Boaz. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Jadi dari 4 pilar gereja akhir zaman ini mendorong, menyemangati, memprovokasi kita untuk kita ini selagi di bumi dengan proses yang sangat berat itu kita tetap tekun, tetap setia, tetap semangat karena besar upah yang menanti kita. Apa yang kita perjuangkan di bumi, maka itu nanti menentukan posisi di dalam Yerusalem baru yang ada di langit baru dan bumi baru. Lihatlah kemah Allah, lihatan itu tabernakel itu terwujudnya di langit baru, bumi baru. Dengan posisi-posisinya tadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kiranya Roh Kudus semakin memahamkan kepada kita, memberikan kita untuk kuat bergumul menghadapi proses tempaan yang seperti apapun ya, karena upah yang menanti kita itu sangat dahsyat, luar biasa dan sempurna beserta kekal ya. Kita akan pujikan pujian yang terakhir tadi,